salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tughliqu li ma iskala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur ودين النسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه قدره ومقدار العظيم. نويت التعلم تعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والعبادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى الدلالة على الخير بما مرضات الله وقربه وضوءه سبحانه وتعالى وانتصار صدري كل أمري وعلى العملة من لساني يهداه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال المصنف والعلماء الذين كتبت أقوالهم في هذا الكتاب المبارك حفظهم الله رحمهم الله نفعنا بهم وبعلومهم وبعلوم شيخنا وبعلوم العلماء العاملين في الدارين. Kitabul Adhkar wa Da'awat babul hasi ala du'a wa ijabatihi. Qala al-Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas radhiyallahu anhu fi qawli ta'ala ud'uni astajib lakum innal haqqa jalla wa ala idza da'awtahu labba da'watak fa idza qulta ya rab yaqulu labbaika ya 'abdi fal ijabah la budda minha fa amma alladhi tatlubuhu fa huwa تطلبه منه فهو ينظر به إن كان خيرا لك فيه مصلحة أعطاك إياه وإن كان شرا وليس لك فيه مصلحة منعك منه. قال الحبيب عبد الله بن محسن العطاس. Al-Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas. Siapa beliau? Beliau adalah seorang al-Qutub, wali kutub pada zamannya, pemimpin para wali pada zamannya. Beliau dikuburkan di daerah Empang, Kota Bogor, Jawa Barat. Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas di Empang, Bogor, Jawa Barat. Beliau berkata, memaknai atau menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mu'min ayat 60, yaitu firman Allah Ta'ala ud'uni astajib lakum. Allah memerintahkan ud'uni, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, kata Allah, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Allah itu kan innallaha la yughlibul mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak mengingkari janjinya. Ini Allah berjanji nih dalam surah Al-Mu'min ayat 60, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian, kata Allah. Apa kata beliau? Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas, innal haqqa jalla wa ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, iza da'autahu, jika kamu berdoa kepada Allah, kata beliau, labba da'watan, Allah menyambut doamu tersebut. Allah menyambut doamu tersebut. Fa idza qulta, maka jika kamu berdoa mengatakan ya Rabb, yaqul, Allah berfirman labbaika ya abdi, ya Allah. Nikmat. Setiap kita mengatakan ya Rabb, wahai Tuhanku, Allah jawab labbaika ya abdi, saya menyambut doamu. Labbaika artinya saya menyambut doamu, ya abdi, wahai hambaku. Setiap kali seorang hamba mengatakan ya Rabb, Allah mengatakan, Allah berfirman labbaika ya abdi, saya menyambut doamu wahai hambaku. Jadi setiap berdoa ya Rabb, Allah jawab labbaika ya abdi. Nah, tetapi pengkabulan doa tersebut, kata beliau, fal ijabah la budda minha. Nah, doa itu dikabulkan pasti, kata beliau. Wa ammal ladzi tatlubuhu minhu, jadi doa itu pasti dijawab. Ingat tuh ya, ingat. Doa itu pasti dijawab. Ketika orang mengatakan ya Rabb, Allah jawab labbaika ya abdi. Pasti dijawab kan sama Allah? Dijawab tuh. Nah, cuman wa ammal ladzi tatlubuhu minhu, dan adapun yang kamu minta kepada Allah,
Yanzur bihi, Allah lihat dulu. Allah lihat. Jadi gini, doa pasti dijawab oleh Allah. Dijawab pasti, labbaik ya abdi itu jawaban Allah. Cuman dikabulkannya beda ya, dijawab sama dikabulkan beda. Dijawab pasti. Setiap orang berdoa, ya Rabb, ya Allah, Allah jawab, labbaik ya abdi. Saya menyambut doamu wahai hambaku. Adapun dikabulkannya doa, yanzur bihi, dilihat dulu sama Allah. In kana khairan, jika baik, walaka fihi maslahah, dan ada kebaikan untuk kamu dalam doa itu, a'taka iyahu, Allah akan berikan doa itu untukmu. Jadi Allah lihat dulu, ini yang kamu minta ini ada kebaikan untuk kamu apa enggak? Kalau ada kebaikan Allah beri. Wa in kana syarran, dan jika tidak baik, walaysa laka fihi maslahah, dan tidak ada kebaikan dalam doa itu untuk kamu, mana aka minhu, Allah cegah, Allah tidak akan berikan permintaanmu itu. Doa dijawab, dikabulkan, Allah lihat dulu. Kalau tidak baik, tidak dikabulkan. Ustaz sering kasih contoh sama kalian kan, anak Ustaz masih kecil minta sama Ustaz motor ninja. Walaupun misalnya Ustaz kaya raya miliarder sekalipun, tak mungkin Ustaz kasih. Kenapa? Bisa bahaya buat dia. Walaupun dia nangis-nangis, tak mungkin dikasih. Kenapa? Syarran, akan menjadi kejelekan itu dia tidak diberi. Makanya selalu husnudzon, prasangka baik. Minta tidak diberi. Kok anak belum diberi ya? Husnudzon. Mungkin belum saatnya. Kalau diberi bisa bahaya nanti. Enggak Ustaz, anak udah yakin ini kalau Allah berikan anak sekarang tidak bahaya buat anak. Mana yang tahu? Ini contoh nih. Anak Ustaz minta, bah, belikan handphone misalnya. Walaupun misalnya hanya punya duit, mampu belikan. Enggak, anak mau belikan. Enggak Pak, anak bisa makainya. Enggak untuk ini, untuk itu. Tuh, lihat ini Bapak, lihat pelajaran, lihat ini. Enggak Bapak, anak bisa. Kan ngomong gitu kadang-kadang anak kecil, maksa kan. Enggak baik, nanti bisa bahaya boleh. Bah, belikan sepeda yang besar Bah. Enggak boleh. Kan ada motor anak-anak tuh. Bah, belikan motor anak-anak. Enggak boleh, belum waktunya. Enggak Bapak, enggak nabrak Bapak, kan gitu tuh. Seakan-akan dia yakin dia selamat. Itu hamba kan gitu. Ya Allah, anak udah pantas nerima yang anak minta ya Allah. Kasih ya Allah. Allah lebih tahu belum pantas nanti. Nanti bisa bahaya, bisa celaka gitu. Karena Allah kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ustaz sayang sama anak, dibandingkan sayangnya Nabi kepada umat, tidak ada apa-apanya. Sayangnya orang tua kepada anak dibandingkan sayangnya Nabi kepada umatnya. Jauh. Dan sayangnya Nabi kepada umatnya dibandingkan sayangnya Allah kepada hambanya, tidak ada apa-apanya. Apalagi dibandingkan hamba cinta kepada anak, dibandingkan Allah cinta kepada hamba, yang jauh sekali bedanya. Nabi Muhammad itu pernah didatangi malaikat Jibril, benar? Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, Allah kirim salam untuk kamu. Allah menawarkan kepada kamu untuk menyerahkan urusan umat kamu kepada kamu. Gimana kata malaikat Jibril? Jadi Nabi Muhammad itu ditawarkan, umat kamu urusannya Allah serahkan kepada kamu. Mau kamu apakan saja boleh. Kalau Nabi bilang iya, umat saya yang ngurus, saya masuk ke surga saya, daripada sayangnya saya kepada umat saya orang pintar. Nabi Muhammad luar biasa sayang kepada umatnya. Bil mu'minina raufur rahim. Sangat kasih sayang kepada umatnya. Tapi Nabi itu pintar. Nabi tahu Allah itu lebih lagi, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Makanya Nabi tidak mau, saya serahkan urusan umat saya kepada saya. Kalau Nabi saja akan menyelamatkan semua umatnya, apalagi Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang gitu. Nah jadi Allah lebih sayang kepada hamba daripada Nabi sayang kepada umatnya, apalagi daripada orang tua sayang kepada anaknya. Kalau orang tua sayang kepada anaknya saja tidak mau memberikan sesuatu yang membahayakan dia, apalagi Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, kemudian li'annahu innama yu'tika alladhi ya'lamuhu annahu khairun lak lalladhi ya'lamuhu annahu syarrun lak. Coba lihat tuh. Kata Habib Abdullah bin Muhsin atau ini Wali Gutub yang ngomong. Kata beliau, li'annahu, karena sesungguhnya Allah Ta'ala innama yu'tika, sesungguhnya Allah memberikan kepada kamu alladhi ya'lamuhu, yang Allah mengetahuinya, annahu khairun lak, bahwasanya yang dibawa khairun lak. Ini. Dan jika kamu menyangka, kata beliau, apa yang kamu minta itu baik untuk kamu, fa anta tas'aluhu bihasabi ilmihi, engkau meminta Allah itu hanya sekedar pengetahuan saja. Misal dalik, ini contohnya,
idza jaa waladuka shaghir, jika datang kepada kamu anak wa anta tuhibbu, dan engkau sayang kepada anak itu, kamu cinta kepada dia, wa talaba minka syai'an, dan minta kepada kamu sesuatu, wa huwa yadurru, yang dia minta itu dapat membahayakan dia. Apa contohnya? Anak kecil, pemberian untuk kamu kepada dia. Pemberian apa? Pemberian kasih sayang kepada dia. Jadi kamu tidak beri, sebenarnya kamu memberi. Tadi itu, anak Ustaz minta kepada Ustaz motor. Ini masih kecil. Walaupun Ustaz tidak memberikan. Ketika Ustaz tidak memberikan dia, sebenarnya Ustaz sedang memberikan kepada dia. Memberikan ibadihi, kepada para hambanya. Yanzuru ilaihim, Allah melihat kepada hambanya al-aslah, mana yang lebih baik. Li'annahu ashfaq bihim. Coba lihat, karena Allah lebih menyayangi hambanya min anfusihim, yang dirinya sendiri. Kita sayang kepada diri kita. Kita tidak ingin diri kita celaka dunia akhirat. Allah lebih lagi sayang kepada kita tuh. Ashfaq, Allah lebih sayang, Allah lebih kasihan kepada kita daripada sayangnya diri kita kepada diri kita sendiri. Kita tidak mau kita celaka di dunia. Ketika kita minta tidak dikabulkan, bisa tiga. Allah akan beri pada waktunya, Allah akan undur pada di akhirat nanti dengan yang lebih besar pemberiannya. Allah akan jadikan doa itu sebab tercegah daripada musibah. Nah, al-khamis, yang kelima, ijabatud doa anwa. Nah ini, doa itu dikabulkan dengan berbagai macam jenis. Fataratan yaga'ul matlub bi'ainihi 'alal fawr. Yang pertama, taratan, kadang-kadang, yaga'ul matlub, permintaan itu akan terjadi bi'ainihi, didapat yang diminta itu 'alal fawr, seketika. Langsung diminta, langsung dapat. Secepat itu. Kadang-kadang begitu, yang diminta langsung dapat apa yang diminta itu. Ya Allah, saya minta berikan kepada saya ya Allah abaya Saudi untuk lebaran. Dapat. Misal, dapat langsung itu abaya dalam tempo waktu yang tepat, dalam tempo waktu yang cepat. Itu yang pertama, kemungkinan pertama. Wataratan, yang kedua, kadang-kadang yaga'ul matlub, permintaan itu akan terjadi walakin yata'akhir, tapi diundur. Pemberian itu diundur. Kenapa? Dihikmatin, karena ada suatu hikmah. Kenapa? Tunggu waktu yang tepat. Yang ketiga, wataratan, dan kadang-kadang taqa'ul ijabah, pengkabulan itu terjadi bi ghairil matlub, tidak sesuai dengan permintaan. Kenapa? Haitsu la yakunu fil matlub maslahah najizah. Kita itu tidak ada kebaikan untuk dia. Illa ajabtuka bi. Tidaklah engkau minta sesuatu kecuali aku akan kabulkan, aku akan jawab permintaan itu. Walakin najaztu ay ajjaltu lakal ba'd fid dunya. Tapi aku dahulukan permintaan kamu itu sebagiannya di dunia. Walam unajjizhu fid dunya fa huwa mudakharun lak. Dan wa ma lam unajjizhu fid dunya fa huwa mudakharun lak. Dan apa yang aku belum kabulkan di dunia, aku simpan untuk kamu. Jadi ketika hamba minta, ada yang dikabulkan oleh Allah di dunia, ada yang Allah simpan di akhirat. Kemudian nanti di akhirat apa kata Allah? Fakhudhul an. Maka ambil ini permintaan kamu yang di dunia yang belum dikabulkan, ambil sekarang kata Allah. Fayaqulu dzalikal 'abdu, maka hamba itu berkata, apa kata dia? Laitahu, laitahu, andaikan saja doa saya itu lam yaghtili hajatan fid dunya. Laitahu, andaikan Allah lam yaghtili hajatan fid dunya, alangkah Allah tidak mengabulkan semua hajat di dunia, kabulkan di akhirat saja. Kenapa? Saking besarnya lipat ganda yang Allah berikan kebaikan di akhirat atas doa yang tidak dikabulkan. Ya, itu lihat, perhatikan. Satu, kalau minta kepada Allah kadang langsung diberi. Yang kedua, kadang minta kepada Allah, Allah akan kasih pada waktu yang tepat. Yang ketiga, Allah tidak kabulkan tapi Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang keempat, Allah tidak berikan dia itu permintaan, tapi Allah ganti dengan dia dilindungi daripada musibah bencana. Yang kelima, Allah tidak berikan dia di dunia, tapi
tapi berikan dia di akhirat dengan jauh yang lebih baik, sampai dia berkata di akhirat, ya Allah, kalau tahu begini, saya minta jangan dikabulkan doa saya semua di dunia, kabulkan di akhirat saja, karena jauh berlipat ganda kebaikan. 5 gimana? Ingat baik-baik. Nah, babu adab doa, bab adab-adab berdoa. Al-awwal, rafa'a ba'duhum ihda yadayhi inda doa, fasami'a hatifan yaqul law rafa'ta kila yadayk lastujibat da'watuk. Sebagian orang berdoa mengangkat satu tangannya saja, kemudian dia mendengar ada suara, yang dia dengar suara tersebut, hatif itu suara tapi tak kelihatan siapa yang berbicara, itu namanya hatif. Makanya handphone itu dinamakan hatif, telepon itu dinamakan hatif. Ada suara, tak kelihatan orang yang ngomong. Nah, ketika dia mendengar suara itu, yang tak kelihatan siapa yang ngomong, suara itu bilang apa? Lau rafa'ta kila yadek, kalau kamu angkat dua tanganmu, lastujibat da'watuk, niscaya doamu akan dikabulkan. Terus ada berdoa pertama, angkat kedua tangan. Asani yang kedua, ruya anna Musa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam ra'a rajulan. Jadi diriwayatkan bahwasanya Nabi Musa, Nabi, Rasul, Ulul Azmi, Kalimullah, beliau ra'a rajulan, melihat seorang lelaki, yad'u, sedang berdoa, wa yatadarra'u fi hajah, berdoa dengan khusyuknya kepada Allah karena ada suatu hajat. Faqala, laki-laki itu berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, lau kanat hajatuhu biyadai, faqala, bukan, Nabi Musa yang berkata, faqala, Nabi Musa berkata, ya Rabb, lau kanat hajatuhu biyadai lagadaituha. Kata Nabi Musa, wahai Tuhanku, ya Allah, wahai Tuhanku, kalau hajatnya dia itu aku bisa berikan, ada dalam kekuasaanku, aku akan berikan hajat itu ya Allah, kata Nabi Musa. Fa'awhallahu ilaih, maka Allah pun mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, kata Allah, innalahu ghanaman, sesungguhnya laki-laki itu punya seekor kambing, wa inna qalbahu inda ghanamihi, dan sesungguhnya hati dia itu ketika berdoa mikirkan kambingnya. Wa ana la astajibu du'a abdin, dan aku tidak mengabulkan doa seorang hamba yad'uni, yang sedang berdoa kepadaku, wa qalbuhu inda ghairi, sedangkan hatinya bukan berada padaku, berada pada yang lain. Fa akhbara Musa ar-rajula bidzalik, maka Musa mengabarkan laki-laki itu akan firman Allah itu. Faqata'a ilallahi, maka dia pun memutuskan hatinya kepada yang lain, dia khusyuk kepada Allah. Faqadha hajatahu, maka Allah pun kabulkan hajatnya. Jadi adab doa, satu, angkat tangan, dua, hati khusyuk, harus kita, apa yang kita doakan kita tahu apa yang kita minta. Ustaz, ana sudah khusyuk, Ustaz, apa yang ana minta ana tahu. Ketika ana berdoa, ana mengucapkan, hati ana connect, hati ana merenungi apa yang ana minta. Kalau belum dikabulkan juga, kalau belum dikabulkan, ingat yang 5 tadi, bisa dikabulkan langsung, bisa diundur di waktu yang tepat, bisa diberikan diganti dengan yang lebih baik, bisa menjadi sebab ente bebas dari musibah, bisa yang kelima diakhirkan pada di akhirat dengan jauh yang lebih baik. Husnudon tetap. Walaupun itu sudah segala macam adab doa itu sudah lakukan, ingat yang 5 tadi. Nah, kemudian tsalis, yang ketiga, An Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Sayyidina Ja'far As-Shadiq ini anaknya Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin, cucunya Sayyidina Ali Zainal Abidin, datuknya para habaib. Sayyidina Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Al-Husain bin Sayyidina Ali wal Imam Husain bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini Sayyidina Ja'far As-Shadiq, cucunya Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain. Beliau berkata, man hazanahu amrun, siapa yang sedih karena suatu perkara, faqala khamsa marrat, maka hendaknya dia berkata 5 kali, Rabbana 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 Rabbana. Maka kalau dia berkata itu, kata beliau,
anjahullahu mimma yakhafu. Allah akan selamatkan dia dari sesuatu yang dia takuti. Allah akan selamatkan dia dari sesuatu yang dia khawatirkan. Wa a'tahu ma arada, dan Allah akan berikan dia apa yang dia inginkan. Wa qara al-ayat, kemudian Sayyidina Ja'far Shadiq membaca ayat, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab, sampai akhir surahnya. Wallahu indahu husnul thawab, sampai ayat yang ke 195 tuh. Surah Ali Imran 190 sampai 195. Kemudian beliau baca ayat itu. Nah, jadi ketika kita membaca mendapatkan sesuatu yang menyedihkan, baca tuh Rabbana 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 5 kali. Kenapa? Karena dalam ayat surah Ali Imran ayat 190 sampai 195 itu, di situ ada firman Allah Rabbana ini 5 kali. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ini kayaknya ayat ini dibaca lah tadi oleh imam subuh tadi itu. Rakaat pertama. Ya kan, rakaat pertama dibaca ini tuh imam itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ya? Ada imam dah situ. Suara tak bagus, tapi pede. Tak tahulah yang makmum suka tak ada suara. Berdeper ya budak tu. Pergi subuh-subuh suara serak-serak hancur. Serak-serak becek. Nah, subuh itu disunahkan memang baca surah yang agak panjang. Memang begitu. Dan tidak terlalu panjang yang dibaca oleh imam itu tuh. Tidak terlalu panjang. Memang dibaca Al-Iza waqa'atil waqi'ah, bergegar betul itu. Ya kan, baca Ar-Rahman kan bukan semuanya dibaca beberapa ayatnya. Itu kadang-kadang surah yang dibaca itu, ayat-ayat yang di Al-Quran yang dibaca itu lebih panjang Al-Fajr biasanya. Kan Al-Fajri. Cuma kalau dia bukan di juz amma kayaknya panjang itu. Nah, memang sholat subuh disunahkan panjang-panjang. Zuhur agak, Isya agak, Isar, Asar sedang, Maghrib yang pendek-pendek. Nah, di dalam surah ini Rabbana itu kan Rabbana yang ayat 193 192 Rabbana kan, 193 Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi ila akhir. Kemudian 194 Rabbana lagi, Rabbana atina Rabbana wa atina ma wa'adtana Rabbana juga. Itu Rabbana dianjurkan dibaca sampai 5 kali. Bahkan yang 193 tuh Rabbana 2 kali itu. Nah, dianjurkan baca 5 kali itu Rabbana. Lagi sedih, galau, baca Rabbana 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 Rabbana. Kalau sampai nangis sedih. Rabbana Nah, nangis itu berhak kepada Allah. Itu nangis berhak. Apalagi di tahajud tuh kan nangis, curhat sama Allah. Jangan curhat di medsos. Pak, tak ada manfaatnya. Apalagi kalau itu udah kawin nanti, udah nikah. Jangan sikit-sikit curhat medsos. Kadang-kadang orang tahu rumah tangga orang itu dari medsos. Ini dari klien laki ini. Kalau dia makan dari medsos, ini klien ada bertengkar nih. Tahu semua. Gara-gara apa? Gara-gara update status dulu. Jangan update status sama Allah. Ustaz, Allah kan tahu status kita lagi apa. Ustaz dah bilang kemarin kan pada malam Kamis yang lalu. Allah tahu, tapi kita mengungkapkan apa yang ingin kita minta itu sebagai bukti kita itu butuh kepada Allah. Ya Rabbi alimal hal. Mana? Ya Rabbi. Kan? Apa itu yang Ustaz bilang? Kan kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Allah tuh udah tahu apa yang aku minta, apa yang aku usahakan. Padu'ai waqtihali, doaku, nangisku, syahidun li biftigari. Sebagai saksi aku ini butuh kepada Allah. Jadi kita doa, kita minta, kita nangis-nangis itu sebagai bukti kita butuh sama Allah. Walaupun Allah sudah tahu apa yang kita mau. Perlu itu doa tetap. Nah,
Ar-Rabi' yang keempat, idza qala al-insan bi du'aihi, ketika manusia mengatakan dalam doanya, ya arhamar rahimin 3 kali, galal malakul muwakkal bihi, maka malaikat yang Allah wakilkan pada dirinya, hadza arhamur rahimin gad akbal, nih Allah yang maha pengasih maha penyayang sudah siap menerimamu. Pasal masyita, mintalah apa yang kau minta, mintalah apa yang kau mau. Jadi makanya para ulama sudah betul dengan ngatur doa. Ternyata ada dalilnya kan? Nah betul. Yang doa kita baca tadi, ya arhamar rahimin, 3 kali diulang. Kenapa? Ketika kita mengulang 3 kali, malaikat yang ada pada diri kita mengatakan, Allah sudah siap menerima doamu. Minta apa saja yang kau minta, Allah pasti akan menerima doamu. Ketika mengatakan seperti itu, nah, maka kan kalau Allah, bukan Allah siap, Allah selalu siap ya. Bukan artinya Allah sekarang akan menerima gitu. Allah akan menerima doamu, maka mintalah. Allah selalu siap, Allah akan menerima. Ketika kita mengatakan ya Rahman Rahim 3 kali, malaikat bilang Allah akan menerima doamu. Mintalah sekarang apa yang kamu minta. Nah, di antara yang menyebabkan doa dikabulkan itu berdoa dengan Ismullahil A'zam. Ismullahil A'zam. Nah, ulama berbeda pendapat. Apa itu Ismullahil A'zam? Ada yang mengatakan ini ya Arhamar Rahimin 3 kali. Ada yang mengatakan ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya. Nah, ada yang mengatakan ya Dzal Jalali wal Ikram. Ada yang mengatakan ya Arhamar Rahimin. Nah, itu di antaranya. Ya Arhamar Rahimin dibaca 3 kali. Al-khamis yang kelima, hukiya anna ba'dahum ja'a ila ba'dil masyayikh wa khadamahu wa qala lahu uridu an tu'allimani al-ismal a'zam. Nah ini hukiya diceritakan anna ba'dahum, ada sebagian orang ja'a ila ba'dil masyayikh, datang ke sebagian guru, wa khadamahu, dan khidmah ngabdi kepada guru itu, wa qala lahu, dan dia berkata kepada gurunya, uridu an tu'allimanil ismal a'zam, saya ingin engkau mengajarkan saya nama Allah al-a'zam. Karena kalau doa pakai nyebut nama Allah al-a'zam itu pasti dikabulkan. Itu rahasia tapi. Wa qala lahu wa fika ahliyatun lahu, dan si murid berkata, engkau itu punya keahlian dalam Ismullahil A'zam, engkau tahu itu. Lalu si guru bilang, nah iya. Doa, dia berkata, idhab ila babil balad, engkau pergi ke pintu kota itu, summa akhbirni bima jara bihi, kemudian engkau kasih tahu saya apa yang terjadi di pintu kota itu. Wadhahaba, dia pun pergi. Oh, enggak, si guru itu nanya, engkau punya keahlian untuk mendapatkan Ismullahil A'zam? Si murid itu jawab iya. Nanti si guru bilang, pergi kamu ke pintu kota, kasih tahu apa yang terjadi. Wadhahaba, maka si murid pun pergi. Wajalasa, dan dia duduk ala babil balad, dia duduk di pintu kota. Fa'idha bi syaikhin hattabin ma'ahu hataba ala himarin fadarabahu jundiyun wa akhadha hatabahu zulman. Tiba-tiba di pintu kota itu dia melihat seorang orang tua membawa kayu bakar di atas keledai. Kemudian ada seorang laki-laki memukul orang tua yang bawa kayu bakar itu, dipukul, kemudian diambil kayu bakarnya secara zalim. Unzurna ila kitab, unzurna ila waladi. Allah. Mata tadi betul. Wala ya wala. Mata faham. Nah. Jadi dia pergi ke pintu kota, melihat ada orang tua bawa kayu bakar di atas keledai,
dipukul sama seorang laki-laki, diambil kayu bakarnya secara zalim, diambil, dirampok. Falamma raja'a ar-rajulu ila syekhi, ketika dia pulang ke gurunya tadi itu, wa akhbarahu, dia cerita bil qissah, dengan cerita tadi itu. Ada seorang orang tua diambil kayu bakarnya, dipukul. Faqala lahu syekh, si guru berkata, "Lau kunta ta'lamul ismal a'zam, kalau kamu tahu al-ismal a'zam, madza tasna'u bil jundi?" Apa yang kau lakukan dengan laki-laki yang mukul orang tua tadi, yang ambil kayu bakarnya? Qala, si murid berkata, "Kuntu ad'u alaihi bil halak." Aku akan doakan celaka untuk dia, biar dia binasa. Faqala lahu syekh, maka si guru pun berkata, "I'lam, ketahuilah, annal hattab, sesungguhnya laki-laki yang bawa kayu bakar itu, huwallazi 'allamanil ismal a'zam." Ini adalah orang yang mengajarkan saya ismal a'zam. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ismal a'zam la yasluh, sesungguhnya ismal a'zam itu tidak pantas illa kecuali liman yakunu ala hadhihi sifat, kecuali kalau dia mempunyai sifat ini. Apa itu sifatnya? Minas sabri, orang yang sangat penyabar, warahmah, dan punya sifat kasih sayang, alal khalqi, kepada makhluk Allah, wasyafaqah alaihim, dan mengasihani mereka. Jadi orang yang bisa dapat Ismullahil A'zam, orang yang punya sifat sabar, menyayangi makhluk Allah, dan mengasihani makhluk Allah SWT. Padahal yang dipukul tadi, yang dirampok kayu itu, itulah orangnya yang mengajar si guru itu Ismullahil A'zam. Artinya kalau dia mau mendoakan orang yang mukul, yang ambil kayu bakarnya, kan bisa, tapi dia tidak mau. Padahal dia tahu Ismullahil A'zam, tapi dia tidak mau menggunakannya. Padahal kalau dia gunakan Ismullahil A'zam, pasti langsung dikabulkan, tapi tidak mau. Dia sabar. Kenapa? Dia menyayangi orang tersebut, agar tidak diberi kecelakaan, agar tidak diberi musibah oleh Allah SWT. Nah, Ismullahil A'zam diberikan bagi orang yang punya sifat itu, sabar, menyayangi, dan mengasihani. Nah, as-sadis, yang keenam, ruwiya, diriwayatkan, anna muridan, ada seorang murid, talaba min syaikhihi, dia minta kepada gurunya, an yu'allimahu al-ismal a'zam, agar mengajarkannya Ismullahil A'zam. Fa'atahu syai'an mughatta, maka guru memberinya sesuatu yang ditutupi, mangkok ditutup gitu. Waqala, dan si guru berkata, "Ausilhu ila muridi, sampaikan barang ini ke muridku fulan." Fa'akhadahu, maka dia pun mengambil barang itu. Thumma fatahahu, kemudian dibuka, Utul kepo, tak ada amanah. Gurunya nitipkan barang, terus ditutup, dibuka sama dia fitorik di jalan, liyanzura ma fihi, untuk dia melihat apa yang ada di dalamnya. Makanya jangan kepo-kepo. Tuh, dia ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Fa kharaja minhu fa'ratun, akhirnya keluar dari dalam barang, dalam benda itu, seekor tikus keluar. Faraja'a, maka dia pun pulang, bikamalil ghair, dengan marah yang sempurna, kesal gitu. Falamma ra'ahu syekh, ketika gurunya melihatnya, tabassam, gurunya senyum gurunya. Faqala, gurunya berkata, "Ya kha'in, hei pengkhianat." Nah, jadi orang yang pada amanah itu mengkhianat, berarti suruh ngantar, kan dibuka, nipu. Nah, jangan seperti itu tuh. Suruh ngantar barang, jangan pandai buka-buka apa. Dipesan seperti itu, tetap sampai seperti itu. Kalau cari nanti suruh buka, kalau tidak buka, bukalah, buka, tidak apa. Kalau tidak disuruh buka, jangan buka. Nah, amanah. Akhirnya dipanggil oleh gurunya, pengkhianat. Illam takun aminan li fa'rah, fakaifa takunu aminan lil ismil a'zam. Kalau kamu tidak amanah, dengan tikus saja kamu tidak amanah, bagaimana kamu bisa amanah memegang nama Allah yang Maha Agung? Bagaimana mau diberikan dengan Ismullahil A'zam? Tikus saja kamu tidak amanah. Pengen tahu gimana? Tikus akhirnya datang agak dia. Nah, as-sabi, yang ketujuh, karena Rasulullah SAW jalisan yang simu ghanaim Hawazin bihunain. Adanya Nabi Muhammad SAW sedang duduk. Anzurna ila Umar radhiyallahu anhu Faiza.
Karena Sallallahu Alaihi Wasallam jalisan, Nabi Muhammad SAW sedang duduk, yaksimu ghanaim bi Hunain, sedang membagikan harta rampasan perang di Hunain, daerah Hunain. Fa waqafa alaihi rajulun minan nas. Tahu-tahu ada seorang laki-laki berdiri di hadapan Nabi Muhammad. Laki-laki itu berkata, innali indak mawa innali indak mawa ya Rasulullah. Sesungguhnya saya mempunyai janji-janji kepadamu wahai Rasulullah. Qala, Rasul bersabda, shadaqta, engkau benar. Fahtakim masyi'ta, hukumilah setelahmu. Ayo kamu mau lakukan apa terserah, kata Nabi. Kamu mau hukum apa saja, kamu mau lakukan apa saja terserah. Qala, dia berkata, laki-laki itu, ahtakimu samanina dha'inatan wara'iha. Qala hiyalak, aku minta 80 dha'inatan wara'iha. Minta dia bagiannya. Qala hiyalak, ini punya kamu, kata Nabi. Wa qala ihtakamta yasiran. Nabi bersabda, engkau telah minta sesuatu yang yasir, sedikit, kata Nabi. Yasiran, sesuatu yang sedikit. Wala sahibatul Musa alaihissalam allati dallathu ala idhami Yusuf kanat ahzam minna. Dan sungguh teman perempuannya Nabi Musa yang menunjukkan dia kepada tulang-tulangnya Yusuf, permintaannya lebih besar dari kamu. Nah, Nabi Muhammad diperlakukan seperti itu. Dia minta sesuatu yang sedikit, padahal besar yang diminta tuh. Tapi Nabi Muhammad bilang sedikit masih yang dia minta. Kurang ajarnya dia tuh lebih besar daripada apa yang dia minta tuh. Jadi tidak sebanding sama sekali, jauh sekali. Walaupun dia minta apa saja, tapi perlakuan yang kepada Rasulullah itu tidak pantas. Nabi lagi bagikan harta rampasan, dia minta jatah dia, kan tidak pantas seperti itu. Kalau dikasih sama Nabi, alhamdulillah. Nah dikasih, dia tidak usah minta. Dia minta. Kekurangan ajaran dia itu sesuatu yang sangat merugikan dia. Apa yang dia minta jauh sekali dibandingkan kekurangan ajarannya. Alhamdulillah. Ya, harta rampasan itu di zaman untuk umat Nabi Muhammad halal. Tapi kalau untuk umat Nabi-Nabi terdahulu tidak halal. Jadi kalau orang-orang dulu perang melawan orang kafir yang jahat, orang kafir meninggalkan hartanya, diambil, tidak boleh dibagikan. Ya, kalau untuk zaman Nabi harta rampasan perang itu halal. Nah, tapi diserahkan kepada pemimpin perangnya, nanti pemimpin yang membagikannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apa hukum orang di depan orang ramai dia seakan-akan orang baik, orang alim, tapi dia sering bermaksiat ketika tidak di depan orang ramai? Itu urusan dia. Jangan ngurus diri dia, ngurus diri kita ya. Kecuali kalau dia bermaksiat depan orang-orang terang-terangan, nah itu kita harus nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Ustaz, dia nggak ada hadis yang bilang kalau perut Rasulullah itu kayak batu yang tersusun. Iya, six pack perut Rasulullah. Nah, mudah-mudahan Ustaz six pack kan. Ini pertanyaannya nyinggung Ustaz sekarang. Ustaznya udah mulai six pack sekarang. Apakah doa orang yang mencuri tidak dikabulkan oleh Allah? Dan jika dia sudah bertaubat, apakah Allah akan mengabulkan doanya? Kalau makan haram, doa tak dikabulkan. Kalau ditaubat gimana? Balikkan dulu barangnya. Karena urusan dengan manusia harus dibalikkan. Kalau tidak, kita ikhlasnya. Kalau tidak akan dimaafkan oleh Allah. Nah, Ustaz, baca qasidah mudhoriyah itu manfaatnya untuk mengabulkan hajat banyak. Itu di antaranya. Pahalanya besar tuh. Sampai malaikat, sampai dikatakan oleh ulama, itu bahasa kiasan ya, bahasa kiasan. Sampai malaikat tuh merasa capek menulis pahala orang yang baca salat mudhoriyah tuh. Tapi tidak capek, itu aja bahasa kiasan saja. Kenapa? Bayangkan tuh selawatnya. Apa itu? Warramli yatba'uha.
Ya. Ar-ramli yatba'uha najmus samawati wal ardina aw yadru bil as-samawati wal ardina ma'jabalin wal farji wal arzi wal kursi wa ma hadaru. Bayangkan salawat yang dibaca dengan sejumlah pasir yang ada di bumi, bintang ada di langit. Banyak subhanallah. Itu di antaranya pahala yang besar. Dia juga ngabulkan hajat. Di antara yang ngabulkan hajat itu mana? Ngabulkan hajat orang lain. Maka Nabi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Kan begitu kata Nabi dalam hadis. Barang siapa yang menyampaikan hajat orang lain, Allah akan sampaikan hajatnya. Ketika menyampaikan hajat orang lain, Allah akan kirimkan orang yang akan menyampaikan hajat Anda. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi." Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Hakikat kita menolong orang lain sebenarnya kita menolong diri kita sendiri. Ketika kita menolong orang lain, hakikatnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Nah, Ustadz mau nanya, apa yang bakal dipertanggungjawabkan untuk orang tua yang tidak memberikan nafkah untuk anaknya? Tanggung jawab, berapa lama dia tak kasih nafkah untuk anaknya? Selama itu juga nanti dia akan tanggung jawab di akhirat. Satu hari tak kasih makan, itu dalam kelas pelajaran kelas 3 Tanawi itu ada tentang bab nafkah. Tiap hari harus ngasih makan. Kalau dia orang kaya 2 mud tuh sekitar 14 on, hampir 14 on makanan pokoknya. Kalau dia orang yang sedang-sedang, tak kaya tak miskin, 1,5 mud, hampir 10 on. Kalau dia orang yang tak mampu, 1 mud, hampir 7 on. Nah gitu ukuran wajibnya ya. Artinya tiap hari harus kasih makan. Kalau dari kasih makan, dari kasih pakaian, dari siapa tempat tinggal, setiap hari ditanggung dosa. Berapa lama? Setahun dia tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Makanya kan dalam hukum fikih, kalau ada seorang suami atau seorang bapak tidak mampu memberi nafkah untuk anak atau istrinya, kemudian istri pakai duitnya sendiri atau untuk membiayakan anaknya pakai duit si istri itu suami utang, harus bayar nanti. Kalau istri tak punya duit, minjam, nanti yang bayarnya suami. Istri pakai duitnya sendiri, suami harus bayar. Karena tanggung jawab dia yang kasih nafkah. Nah, apalagi sampai bertahun-tahun tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa hukumnya laki-laki yang menyerupai perempuan? Yang apalagi sampai merubah alat kelaminnya, ya Allah, alhamdulillah. Jangankan merubah alat kelamin, badan bergaya seperti perempuan saja. Nabi Muhammad SAW bersabda, "La'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal." Kata Nabi Muhammad, la'anallahu, Allah melaknat al mutasyabbihin minar rijal bin nisa, lelaki yang menyerupai perempuan, wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal, dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Laki-laki menyerupai perempuan, gaya melambai-lambai, lepai-lepai. Makanya jangan suka kalian kalau ngelihat TV ada orang gaya-gaya pincung, usah kalian benci, usah sengit, ganti. Makin kita tonton makin naik ratingnya. Kan gitu, jangan ditonton. Itu mal'un, terlaknat kata Nabi. Begitu juga sebaliknya, perempuan bergaya seperti laki-laki. Rambut ditomboy kan, pakai seperti laki-laki. Kemudian kalau dia rambutnya tomboy, kalau banyak kutu tak masalah. Botak pun tak apa-apa, hilangkan kutu misalnya. Atau rambutnya banyak ketombe, tak bisa diobatkan kecuali dibotak, dikikis rambutnya misalnya. Itu kadang lain tujuannya, bukan nyerupai laki-laki. Tapi kalau dia ingin nyerupai laki-laki, rambut dipendekkan biar nyerupai laki-laki, gaya seperti laki-laki, mal'unah perempuan itu. Nah, kalau disentuh gimana ya? Disentuh hukumnya hukum laki-laki. Kalau laki-laki nyentuh dia, walaupun gaya seperti perempuan, bentuknya seperti perempuan, hukumnya tetap laki-laki. Ya, kadang-kadang kan begitu tuh, yang pagian tuh malam yanti itu.
Yang pagi Yanto malam Yanti itu ya hukumnya tetap si Yanto. Walaupun di malam si Yanti tetap Yanto hukumnya. Kalau menyentuh dia laki-laki tidak batal wudhunya. Ustaz, kalau orang tua kita suruh buatkan video orang-orang agak tahlilan, sedangkan orang tahlilan itu abang-abang, kita tuh malu, bagus, malu itu. Memang begitu. Jadi kayak gimana Ustaz, ikut perintah orang tua ke atau kita tolak? Tolaklah dengan cara baik-baik. Mama, itu yang di depan laki-laki, anak kan seorang muslimah, udah besar, mondok lagi. Nggak mondoknya nggak pantas, apalagi udah mondok, nyuruh video kan depan-depan muka dia gini ya. Malu lah kami, mak masukkan kami ke pondok nih, kan biar kami punya akhlak, malu lah, baik-baik nolaknya, jangan kau sana mak tuh, apa maknya? Jangan, baik-baik. Kecuali emak minta video kan dari balik tirai ya, boleh. Balik tirai kan, video kan. Nah, sambil jeling-jeling sedikit. Kali-kali gak ada yang cucuk. Kali-kali gak ada si dia datang. Begitu kena pas muka si dia di zoom sedikit. Nah. Nolak baik-baik. Tapi kalau masih ada cara yang tidak memalukan kalian, masih ada dari balik tirai ya boleh lah, apa-apa. Pokok yang penting jangan sampai membuat sakit hati orang tua, jangan. Nolaknya pun baik-baik. Kalau orang tua tetap maksa, anak aku pergi lah sana, itu orang tua tak tahu diri, mondok kan anak gak? Tunggu kan video laki-laki. Nah, Ustaz misalnya kita sholat, pas selesai sholat, apa nih? Ternyata kita baru nyadar kalau ada kelihatan rambut. Jadi kita harus ulang sholatnya, ya harus ulang. Kan syarat ke sholat harus untuk aurat. Harus ulang, makanya betul-betul rambutnya. Perhatikan. Yang membuat orang su'ul khatimah di antaranya, yang membuat orang su'ul khatimah di antaranya ngomong kalau azan. Dan di antaranya juga di kitab ini ada nih, di kitab ini ada bab tentang rokok. Di antaranya akibat rokok itu di antaranya adalah bisa membuat orang meninggal su'ul khatimah. Nauzubillah min. Mudah-mudahan kalian dapat suami yang tidak merokok. Amin. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, apa hukum sayyid zuwad dengan yang sayyid zuwad dengan ahwal? Sayyid zuwad dengan ahwal hukumnya tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Tidak ada larangan dari Al-Quran, larangan dari hadis, larangan dari ulama, tidak ada. Perhatikan, sayyid zuwad sama bukan syarifah. Kenapa boleh? Karena sayyid kafa'ah, kedudukannya dalam ilmu agama itu kafa'ahnya lebih tinggi. Itu dalam ilmu ya, kafa'ah kedudukannya lebih tinggi. Kalau dia kawin sama bukan syarifah, yang bukan syarifah kedudukannya kan di bawah sayyid kafa'ahnya. Sayyidnya lebih tinggi, makanya boleh. Kalau punya anak dari bukan syarifah itu, kalau dia punya anak dari bukan syarifah, Ustaz punya kakek, apanya kakek Ustaznya Abdurrahman bin Ali bin Abdullah bin Muhammad. Ini kakek apanya kakek Ustaz dan Muhammad nih, punya istri Cina, Bugis, Melayu, syarifah. Punya anak semuanya. Nah, itu istri-istri beliau jadi mulia. Kenapa? Karena mengandung darah daging Nabi dalam perutnya. Jadi mulia. Nah, begitu. Tapi sebaliknya, kalau syarifah yang zuwad kepada yang bukan sayyid, satu udah jelas tidak sah nikahnya. Ingat ya. Perhatikan nih, Banat. Imam Syafi'i bilang, kalau ada seorang syarifah nikah kepada yang bukan sayyid, menurut Imam Syafi'i, kalau abah dan perempuannya ridho, nikahnya sah, kata Imam Syafi'i. Tapi dalam urusan ini, tapi dalam urusan ini, ulama dari para habaib, para wali-wali kutub,
dalam urusan ini mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Dalam kitab Buhyatul Mustarsyidin disebutkan, yang mengarangnya Mufti Hadramut. Di situ disebutkan, walaupun ayahnya si Syarifah itu ridho, Syarifahnya pun ridho, tetap tidak sah kata Imam Ahmad nikahnya, kecuali kalau dia minta izin kepada habaib di seluruh dunia. Itu kan mustahil, tak mungkin. Artinya tidak sah nikahnya. Nah, terus kita ikut yang mana? Ya ikut pendapat ini, karena para habaib, para wali-wali Allah, wali-wali kutub ikut pendapat ini dalam bab kafa'ah ini. Ikut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Kita ikut siapa? Ya ikut mereka, para habaib. Kenapa Ustaz? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mathalu ahli baiti kamathali safinati Nuh, man rakibaha naja, wa man takhallafa anha gharik." Kata Nabi Muhammad, perumpamaan keluargaku ahlul bait para habaib seperti kapal Nabi Nuh. Yang ikut selamat, yang tidak ikut tenggelam, celaka. Ikut mereka. Tidak ada para habaib, apalagi wali-wali Allah, wali-wali kutub, orang-orang saleh. Tidak ada yang nikahkan anaknya kepada yang bukan sayyid. Kita ikut mereka. Kalau ikut selamat kata Nabi. Tidak ikut tenggelam, celaka. Nah, mereka dalam bab ini ikut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Selamat. Ikut mereka kalau mau selamat. Nah, Sultan Abdul Rahman Al-Ghadri. Yang Sultan Abdul Rahman Al-Ghadri, pendiri Kota Pontianak, di antara istrinya anak Daeng Menambun. Kan? Anak Daeng Menambun tuh istrinya Sultan Abdul Rahman, orang Bugis kan? Daeng itu kan orang Bugis. Sultan Abdul Rahman pergi ke Banjar, nikah lagi sama orang Banjar. Dan punya istri di Banjar, Sultan Abdul Rahman. Nah, Sultan Muhammad itu Sultan yang ke-6, punya istri banyak. Salah satu istrinya kakeknya Umi Ustaz. Umi Ustaz punya Umi, namanya Syarifah Maimunah. Itu Syarifah Maimunah itu uminya Umi Ustaz, anaknya Sultan Muhammad. Dari istri orang Bugis, namanya Hajjah Siti Aminah. Orang Bugis istrinya. Neneknya Umi Ustaz dari sebelah uminya. Itu orang Bugis, istrinya Sultan Muhammad. Nah, jadi mereka para habaib itu nikah. Makanya kenapa dibilang akhwal, bukan ahwal, dipakai kho. Ahwal. Ahwal itu jamak dari khal. Artinya paman. Jadi mereka-mereka yang orang-orang Indonesia ini, mayoritas kan kebanyakannya dibilang orang Indonesia, dibilang akhwal. Kenapa? Karena dulu kakek-kakek kita nikah bersama anak-anak perempuan mereka, sehingga saudara-saudara daripada perempuan-perempuan itu kan menjadi khal, paman kan, paman. Jadi kakek-kakek kita dulu datang ke Indonesia, nikah sama orang Indonesia, perempuan itu punya saudara. Ketika kakek kita ini punya anak, saudara-saudara daripada ibu itu kan khal, jamaknya akhwal, makanya dibilang akhwal. Maka akhwal itu mulia sebenarnya, paman artinya, pamannya para habaib. Maka dibilang akhwal. Dari situlah kata-kata akhwal. Nah, kemudian Ustaz, apa nama unta Rasulullah? Ada nasi itu. Ustaz minta amalan biar dapat anak kembar. Ustaz ya tak ada anak kembar. Tahu Ustaz? Tahu? Kalau dapat anak laki-laki, Ustaz tahu amalannya. Apa dia Ustaz? Bawa yang kampung rumah. Nanti Ustaz kasih amalannya. Ada amalannya. Kalau itu udah nikah nanti tahu Ustaz. Pengen punya anak, ada amalannya. Pengen dapat anak laki-laki pun ada amalannya, insyaallah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna halala tashrabna fatub alaina tauba tawsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل دين وغيرة أو صربة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا فباكتساب منا بالمصطفى الرسول نظر كل سول للمصطفى الرسول بالمصطفى الرسول نظر بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحق وآله عدد تشخيص والحمد لله بالبدء والثناء حمدا كثيرا دائما محبة
وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين فقهاء محدثين قراء فاسد مسند الصوفية المحمدين وإلى أرواح أولياء الله أجمعين ثم إلى سيدنا النبي المهاجر الله من نساء سبيل المقدم محمد بن علي العلوي سليمان فريم جميع ساداتنا على العلوي ثم إلى روح ميتر بعض صلى الله عليه وسلم فهم الحبيب عمر بن البدر ومصطفى بن الحسن أحمد بن سيد محمد علوي بن جميع شيخنا ثم إلى الحبيب صالح بن الحداد بن الحبيب مصطفى بن سلح بن الزبيدي ثم إلى الروح الشريفة راضية بنت عبد الرحمن البيتي ثم إلى روح الحبيب حسين بن أحمد بن عبد الرحمن بن سجدري أبي معيدوس بن عبد الرحمن عيدوس ثم إلى روح المرحوم ذو الخير يحيى بن يحيى عبد الرحمن ثم إلى أرواح ذكورنا وتكنا وأصولهم وفرهم ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكننا وإياهم جنة برحمته والنضاء ينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا الآخرة وأن الله ببركاتهم يرزقنا ووالدينا جميع مشايخنا جميع أحبابنا الرضا والرحمة والبركات والعفو والمغفرة والاجتماع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة يجوز ونعم دائما المستمر وطول الأمور في الرضا والبركة في الصحة والعافية في الطاعة والعبادة وحسن الخاتمة عند الموت في لطف وخير وعافية والعلوم النافعة والمباركة في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقكن أيها الطالبات الأزواج الصالحين الجملاء ظاهرا وباطنا وأن الله يرزقنا ويرزقهم ويرزق أبويا الحبيب زين مهرون أبويا الحبيب حسن حداد الأرزاق الحسية والمعنوية بجاه خير البرية والسنة العلوية على هدي من صالح ونصر ونصر من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.